Shalom saudara semua. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan nyanyikan pujian Haleluya 12 kali. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, biarlah kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan hati dan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian segala puji syukur. Puji
Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu Bapa Engkau Mengenalku. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Lebih
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau mengenal kami satu persatu. Terima kasih karena Engkau menganggap kami anak-anak-Mu. Terima kasih karena kami boleh menyebut Engkau Bapa. Bapa yang baik yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kasih setiamu, kebaikanmu kepada kami. Hingga saat ini Tuhan kami boleh berada di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Seperti dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, tutup bungkus dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Biarlah dia menyampaikan sesuai dengan yang Engkau ingini, sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Shalom. Baik, mari kita buka kita. Sama-sama saya minta Pak di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-10, 3 sampai dengan 10. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat hak kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih dulu buat Bapak Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Amsal 3 ayat 1 sampai 10 adalah satu firman Tuhan yang sering kita baca. Mungkin sudah ada yang hafalnya juga. Dan hari ini firman Tuhan selalu baru setiap hari. Tema kita hari ini adalah perhiasan yang membawa berkat. Ya. Kalau ada judul film Sengsara Membawa Nikmat, tapi ini perhiasan yang membawa berkat. Amin Bapak Ibu. Ada perhiasan-perhiasan hidup ini yang juga tidak membawa berkat atau membawa bencana. Coba misalnya seseorang ibu-ibu ke pasar, misalnya ke pasar tradisional, misalnya dia pakai perhiasan macam-macam, wah tiba-tiba dicopet. Itu bukan perhiasan yang membawa berkat, tetapi perhiasan yang membawa celaka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya perhiasan juga dalam pandangan Allah itu ada rupanya, saudara. Perhiasan secara pandangan dunia itu berbicara sebagai simbol kemakmuran, ya, sebagai simbol kekayaan, sebagai simbol kehormatan, dan menunjukkan status sosialnya. Dan perhiasan ini sudah ada sejak purbakala, saudara. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mereka keluar dari Taman Eden, Tuhan menghiasi mereka dengan kulit binatang yang dikorbankan. Ini penting sekali perhiasan di mata Tuhan. Dalam pemandangan Tuhan, perhiasan itu merupakan satu desain yang luar biasa, saudara. Dunia ini, manusia ini didesain oleh Tuhan dengan luar biasa, dengan sejuta keindahan. Tuhan menghiasi dunia, Tuhan menghiasi bumi dengan segala sesuatu yang Dia ciptakan, saudara.
Mulai dari pepohonan, kalau saya melihat pohon cemara, saudaraku, itu ada kesejukan tersendiri, ada kenikmatan tersendiri kalau saya melihat pohon cemara, ya. Apalagi lihat pohon Natal yang begitu indah, luar biasa, menyejukkan hati, ya. Melihat dedaunan yang begitu menghijau, saudaraku, itu adalah satu bentuk atau satu gambaran di mana Allah memberikan perhiasan bagi bumi, bagi dunia ciptaannya. Jadi nilai seni yang dimiliki oleh Allah kita itu adalah nilai seni yang luar biasa, yang tidak ditemukan di dunia ini. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, perhiasan dalam pemandangan dunia dan perhiasan dalam pemandangan Tuhan itu sangat jauh beda sekali, ya. Kalau perhiasan dalam pemandangan dunia itu hanya tertuju kepada nilai yang tidak kekal. Yang seperti saya katakan tadi, perhiasan menurut pandangan dunia itu menunjukkan dia kemakmuran, dia menunjukkan kekayaan untuk menunjukkan atau sebagai simbol kehormatan dan simbol status sosial. Maaf, Bapak Ibu pernah melihat, maaf ya, bukan merendahkan pemulung. Pemulung pakai cincin emas, pakai kalung emas, pakai macam-macam lah. Gak pernah ya Bapak Ibu ya. Tetapi perhiasan itu menunjukkan status sosial, menunjukkan kemakmuran, menunjukkan kekayaan dan kemakmurannya. Saudara, di mata Tuhan juga tidak jauh beda, saudaraku, bahwa perhiasan yang Dia berikan bagi kita supaya dunia melihat kita, supaya dunia melihat status kita. Status kita bukanlah orang dunia, tetapi status kita adalah anak-anak kerajaan. Amin Bapak Ibu. Yang harus memiliki perhiasan itu, yang harus dikenakan perhiasan itu, sehingga dunia melihat ini statusnya bukan status yang biasa, tetapi memiliki strata yang luar biasa. Saudaraku, dan ketika seseorang memakai perhiasan, ini dalam kacamata dunia. Kalau ibu-ibu pakai emas, kalung misalnya, lihatnya elok Bapak Ibu, betul ya? Ngelihatnya elok, asalkan jangan emas yang kayak rantai anjing itulah. Ya besar banget gitu, jadi kayak toko emas berjalan begitu ya. Kita ngelihatnya juga nggak ada seninya lagi, ya. Adanya, waduh ini seram banget ini, kan begitu ya. Itu sudah, ketika kita memakai perhiasan, ada sedikit perbedaan. Ada satu hal yang menunjukkan keindahan. Saudaraku, biarlah kita juga memiliki perhiasan yang diberikan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diharuskan mutlak kita harus pakai, kita harus kenakan sebagai orang-orang percaya. Menunjukkan bahwa saya dan saudara adalah bukan milik dunia, tetapi milik kerajaan sorga. Amin saudaraku. Saudara hanya perantau, saya dan saudara itu hanya perantau di bumi ini. Asal kita sebenarnya adalah dari atas, bukan dari dunia ini. Dan kita kembali kepada di mana kita diambil dari dulunya. Kita dari sananya saudaraku. Kita milik kerajaan sorga, bukan milik kerajaan dunia ini. Dan untuk orang-orang yang memiliki kerajaan itu saudaraku, dia harus mengenakan perhiasan yang sudah Tuhan tentukan itu. Saudara, kita melihat dalam Amsal 3, pasal 3 dikatakan di situ tadi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Perhiasan dalam pandangan Tuhan, ya. Perhiasan dalam pandangan Tuhan dituangkan dalam Alkitab ini, dalam Amsal 3 ayat 3 ini. Dan dia katakan perhiasan itu harus dikalungkan dalam lehermu. Kita tahu leher ini adalah satu penyambungan organ tubuh kita, kepala dengan badan, dengan tubuh kita. Kalau nggak ada leher gimana saudara? Ya kepala nggak bisa berdiri tegak. Dan leher ini juga, apa yang ada, organ yang ada di dalam leher ini adalah yang berhubungan dengan mulut kita, yang berhubungan dengan kerongkongan kita, yang berhubungan dengan pembicaraan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Alkitab katakan, kalungkanlah itu pada lehermu, ya, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kemarin saya searching di Google, fungsi hati manusia itu rupanya luar biasa saudaraku. Salah satu adalah menyimpan nutrisi dan menghancurkan sel darah merah yang tua. Jadi dikatakan di situ bahwa hati itu merupakan satu organ tubuh yang menentukan hidup matinya seseorang. Saudara, tidak salah firman Tuhan kalau berkata, tuliskanlah dalam loh hatimu.
Dan ayat-ayat berikutnya nanti rupanya berhubungan dengan kesehatan kita, saudara. Ketika perhiasan itu dituliskan di dalam loh hati kita, bukannya rupanya hanya leher yang dihiasi, saudaraku. Rupanya hati juga dihiasi, amin, saudaraku. Hari-hari ini kita lihat perhiasan hanya di Di kuping, di leher, di jari. Ya, kalau ada yang di kaki itu jangan ditiru, Bapak Ibu. Amin, itu gaya, itu biasa gaya. Seninya terlalu over. Oke. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi Tuhan mengarahkan kita, mengajarkan kita supaya perhiasan itu bukan hanya ditaruh di leher, tetapi perhiasan yang Tuhan sudah siapkan itu kita harus juga hiasi hati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya semua kita kepingin dipermak oleh perhiasan-perhiasan yang ilahi, amin. Kalau hanya perhiasan di dunia ini, saudaraku, itu nilainya terbatas. Itu nilainya terbatas. Dan waktunya juga terbatas untuk kita pakai. Tetapi perhiasan yang diperintahkan oleh Tuhan, perhiasan yang dikenakan Tuhan kepada kita, itu nilainya memiliki nilai yang kekal. Dan waktunya tidak terbatas. Sampai nanti kita ketemu muka dengan muka di sorga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi perhiasan bagi kita? Perhiasan yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah merupakan ajaran-ajaran Tuhan. Kita lihat di dalam Amsal pasal 3 tadi, dikatakan di situ, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Perhiasan yang pertama adalah ajaran Tuhan, Bapak Ibu. Ya, janganlah melupakan ajaran Tuhan. Di saat-saat kesesakan, di saat-saat engkau mengalami pergumulan, di saat-saat engkau mengalami masalah yang terhimpit, tidak ada sudut pandang lagi yang bisa engkau pandang. Kiri, kanan, muka, belakang tertutup. Tinggal di atas yang belum tertutup, yaitu Tuhan. Dan dikatakan, jangan lupakan ajaran Tuhan. Di saat-saat dunia menggoda engkau, di saat-saat dunia menawarkan kenikmatan yang luar biasa, jangan lupa, saudaraku, ajaran Tuhan kalungkan dalam lehermu dan tuliskan dalam loh hatimu. Dan itu yang mengcover saudara, itu yang membackup saudara dari segala kejahatan dunia ini. Saudara harus kalungkan itu di dalam lehermu, yaitu ajaran-ajaran Tuhan. Saya tidak terangkan satu persatu ayat-ayat mengenai ajaran Tuhan, Bapak Ibu sudah tahu itu. Tetapi yang saya mau ingatkan, jangan pernah lupakan ajaran Tuhan itu. Di tahun-tahun depan bukan tahun-tahun yang nyaman, bukan tahun-tahun yang lebih indah di tahun 2021 ada berikutnya, tetapi tahun-tahun yang semakin mencekam. Saya bukan menakut-nakuti, saya juga tidak bernubuat. Tetapi keadaan zaman kita bisa baca. Tuhan menghendaki kalungmu jangan pernah lepaskan, lupakan dunia ini, tapi jangan pernah lupakan kalungmu yang satu itu, yaitu ajaran Tuhan. Katakan bersama dengan saya, ajaran Tuhan. Jangan pernah lupakan itu, saudara. Saya berkata dalam diriku ketika aku mempersiapkan firman itu, hayo dah, jangan pernah kau lupakan ajaran Tuhan. Di saat-saat engkau mengalami kesesakan, di saat engkau mengalami penyakit sekalipun, di saat mengalami maut sekalipun, jangan pernah kau lupakan ajaran Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang orang Kristen melupakan ajaran Tuhan ketika dia tersandung sesuatu, ketika dia bermasalah, ketika ekonominya mulai terpuruk, dia melupakan ajaran Tuhan. Sudah nggak ingat ibadah lagi, sudah nggak ingat doa lagi, sudah nggak ingat lagi baca firman Tuhan. Waduh, saudaraku, hati-hati. Orang tersebut adalah salah satu orang yang membuang perhiasan yang mulia. Adalah orang bodoh atau orang gila kalau perhiasannya dicopot lalu dibawa ke sampah. Saya mau katakan, jangan pernah buang kalung saudara. Jangan pernah buang perhiasan saudara ke tempat sampah. Saudara adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Saudara orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Dalam pemandangan Tuhan. Saudara orang-orang yang menyenangkan hatinya. Perhiasan yang saudara sudah dapatkan, jangan pernah buang karena masalah. Yang kedua, perhiasan apa lagi, saudaraku? Adalah perintah-perintah Tuhan, larangan-larangannya. Ya,
Dikatakan di situ, saudara, janganlah kiranya kasih setia dan saya baca dari ayat 1 aja. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Memelihara perintah Tuhan. Saudara, perhiasan kita simpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan orang, jauh dari jangkauan anak-anak, di tempat yang safety, yang aman. Sekali lagi, sangat tidak mungkin kalau kita pulang dari pesta ada kondangan, lalu perhiasan kita cabut, kita ambil, kita simpan, misalnya kita taruh di ruang tamu atau di teras. Nggak mungkin, saudara. Orang percaya, orang yang memiliki Kristus, orang yang sudah lahir baru, perintah-perintah Tuhan, dia tidak pernah menempatkan di luar dari hatinya, tetapi dia pelihara dalam hatinya, dan dia lakukan dalam setiap lakunya. Saudaraku, perintah-perintah Tuhan itu yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, kita simpan dalam hati kita untuk apa? Untuk direnungkan, untuk dilakukan, supaya dunia tahu engkau sedang memakai perhiasan itu. Dan dunia terheran-heran ketika engkau memakai perhiasan itu. Mereka bilang, ini manusia dari planet mana? Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menemukan itu, mereka tidak mendapatkan itu. Kenapa? Karena seperti pujian kita tadi, kita dipanggil. Kita udah dipanggil oleh Tuhan, dia tidak peduli dengan latar belakang kita. Tadi di mobil dengan Erni saya cerita-cerita, kita ngomong-ngomong. Saya bilang, wah dulu dosaku besar sekali ya, Er. Ingat begini dulu waktu saya kerjain papa saya, kerjain orang begitu ya. Kalau jam-jam segini, saudara, kalau hari Minggu saya di kedai tua gitu. Sambil ngeleng, bro. Pulang nanti dan kamu siapa? Tetapi kalau hari ini saya ada di sini, saudaraku, itu karena Tuhan memberikan hiasan itu. Karena Tuhan menghiasi saya dengan ajarannya, dan saya kalungkan itu di leherku, dan saya simpan dalam hatiku, sehingga saya ada di depan saudara hari ini. Amin. Kalau saya tetap pakai dulu hiasan dunia, saudaraku, hiasan dunia itu kan kekuatan, ya. Hiasan apa namanya? Perhiasan dunia itu bukan hanya kalung, bukan hanya, tapi perhiasan kita ketika kita hebat, ketika kita bisa gertak orang lalu orang tunduk. Oh iya, ya bang, maaf bang. Oh nanti aku tendang kau. Oh iya, oh, jangan bang. Oh kebanggaan tersendiri bagi kita. Amin, Bapak Ibu ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita dan mengubahkan kita dan membuat hiasan dalam hidup kita, membuat perhiasan yang baru dalam hidup kita, dunia kagum kepada kita. Orang dunia hormat kepada kita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, Pak. Manusia dunia, orang dunia melihat kita kagum dan hormat kepada kita karena kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita lebih segan akan ada pepatah itu. Anda hormat, aku segan. Anda kurang ajar, saya lebih kurang ajar. Saudaraku, itu moto dunia. Kalau kita memperlakukan, kalau kita di luar sana kelihatan seperti yang dikehendaki Tuhan, dunia tidak mungkin membenci kita. Memang tidak tertutup kemungkinan ada orang-orang yang membenci kita. Orang dunia tidak enak melihat kita. Itu hanya segelintir, saudaraku. Tetapi bisa kita katakan 90% orang senang dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Orang nyaman dengan kita. Oh, kalau aku ketemu dengan Pak Haris itu nyaman aku. Dompetku aku gak ketakutan hilang dompetku. Kalau aku ketemu dengan Pak Herman itu, aku nyaman. Gak mungkin dia sakiti saya. Aku ketemu dengan Om Owon itu, aku nyaman. Segera akan ditraktir dengan bakso. Jadi orang nyaman ngelihat kita. Kenapa? Karena ada perhiasan yang ada dalam kehidupan kita. Yaitu perintah-perintah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Wih, si Oda. Hati-hati dompetnya. Wah, ngeri itu, saudara. Ya. Kalau sempat ada orang bilang, wih, hati-hati. Itu si Oda. Hati-hati. Dompet dan kunci motor, kunci mobil dirapikan semua. Wah, celaka 12 kali itu, saudara. Tidak jadi berkat. Orang
takut melihat kita. Tapi ketika kita memakai perhiasan itu, saudaraku, orang rindu dengan kita. Amin. Ketika kita memakai perhiasan itu, aku rindu lagi ketemu Tante Benglan itu. Aku rindu suaranya yang gelegar kalau ngomong. Aku mau ketemu dengan Tante Ice misalnya. Aku udah lama nggak ketemu. Kenapa? Karena kita memakai perhiasan itu. Tapi kalau kita ada seseorang, wah dia lagi datang lagi, ngapain pula datang ini? Bagus nggak datang. Wah celaka itu, saudara. Berarti dia nggak lagi memakai perhiasan itu. Ya. Bapak Ibu sudah siap memakai perhiasan mulai hari ini sampai selama-lamanya? Amin ya Bapak Ibu ya. Saya percaya di akhir tahun kita indah di mata Tuhan dan di mata manusia. Amin. Dan tahun-tahun selanjutnya sampai akhir hayat kita dalam pemandangan Allah, dalam pemandangan manusia, kita indah. Kenapa? Karena kita memakai perhiasan ilahi. Kita memakai perhiasan yang diberikan oleh Tuhan. Ini satu hadiah yang spesial bagi kita. Dia berikan anaknya menjadi satu hadiah, menjadi satu perhiasan yang begitu luar biasa. Perintah-perintahnya dia berikan kepada anaknya, dan anaknya meneruskannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata, pakaikanlah ini, kenakanlah ini. Luar biasa, saudaraku. Ketika kita memberi diri kita, ya, ketika kita merelakan diri kita, dikenakan, dipakaikan oleh Tuhan perhiasan-perhiasan tersebut. Saya percaya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada di antara kita yang tidak mau dihiasi oleh tangan ilahi itu. Semua kita mau dihiasi, didandanin oleh tangan yang mulia itu, tangan yang ajaib itu, tangan yang terlalu hebat itu. Kita semua mau didandanin oleh Dia. Kita siapkan hati kita siapkan tubuh dan jiwa raga kita untuk dihiasi oleh hiasan yang dari Tuhan itu, oleh perhiasan yang dari Tuhan. Itu kedua. Yang ketiga adalah kasih. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Luar biasa, saudara. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kasih, saudaraku, buah-buah roh, dan setia kita kepada Tuhan. Ya. Setia kita kepada Tuhan jangan pernah berkurang dengan masalah, dengan pergumulan, saudaraku. Ya. Ada juga kesetiaan seseorang luntur ketika dia diberkati. Itu tidak 1-2 itu, saudara. Awalnya susah untuk mendapatkan uang. Awalnya dia nggak bisa bayar apa-apa. Oh, sekarang sudah naik. Makmur. Lalu Tuhan dilupakan. Jarang lagi berdoa. Jarang lagi baca firman Tuhan. Apalagi ke gereja. Wah, ke gereja lagi. Orang yang dihiasi oleh Tuhan. Orang yang mau diberkati oleh Tuhan. Orang yang mau memakai perhiasan itu, saudaraku, dia harus mengenakan kasih dan setia kepada Tuhan. Itu tidak dipungkiri, itu tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan kasih, untuk melupakan kasih, untuk melupakan buah-buah roh, untuk tidak setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan, saudaraku, tidak perlu kita pertanyakan kesetiaannya. Dia tetap setia kepada kita. Amin, saudaraku. Walaupun kita tidak setia, bukan berarti kalimat itu walaupun kita setia diberikan kesempatan untuk tidak setia. Tidak. Kalau ada pun kemungkinan kita tidak setia, Allah tetap setia. Amin, saudaraku. Ada kemungkinan seseorang itu tidak setia. Lalu Tuhan berkata, seandainya pun kau tidak setia, aku tetap setia. Saudara, saya pernah tidak setia dengan Tuhan. Ya. Pernah saya tidak setia dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah ketidaksetiaan itu jatuh dalam dosa dan jauh dalam dosa. Jauh sekali. Tapi ketika lagi Roh Kudus mengingatkan saya ingat almarhum pendeta Lukas pendeta Lukas, saya lupa apa nama Jawanya itu. Itu luar biasa. Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada orang yang jatuh, yang melupakan
kesetiaannya kepada Tuhan. Dia datang kembali, dia ambil lagi aku. Dia tarik lagi kembali. Dan benar, didandanin kembali. Kenapa? Karena perhiasan yang pernah dikenakan ke aku dulunya, saya buang, saya lepaskan. Berarti itu orang bodoh, orang gila yang sudah frekuensi berpikirnya sudah nggak karuan. Seperti saya bilang tadi, orang gila itu hanya orang gila lah, hanya orang bodoh yang membuang perhiasannya. Dan saya pernah bodoh dan gila seperti itu. Saya pernah membuang perhiasan yang dihiasi oleh Tuhan. Dan mutiara yang saya terima itu pernah saya buang ke babi. Dan diinjak-injak dan saya sendiri diinjak. Kalau saya tidak bertobat kembali, hanya ada 2 tempat. Kalau nggak penjara, adalah neraka. Tetapi kesetiaan Tuhan dia tunjukkan kepadaku. Walaupun engkau tidak setia, engkau meninggalkan aku selama 6 tahun. Sampai Alkitab saya kasih sama orang. Nah ini Alkitab. Baca Alkitab ngapain? Kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap hamba Tuhan. Lalu akhirnya setelah Tuhan pulihkan saya merenungkan, kapan Tuhan kecewakan aku? Kapan Tuhan sakiti hatiku? Kalau gereja sakiti hatiku, Tuhan tidak pernah sakiti hatiku. Lalu saya sadar dan Tuhan pulihkan lagi. Dan Tuhan kembali mengenakan kepadaku perhiasan itu. Dan saya pakai kembali. Dan sampai saat ini saya tetap pakai. Harapan saya juga, Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, tetap memakai sampai akhir hayat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kemudian saudaraku, kita tidak lama lagi. Kemudian ayat yang ke-10. Apa yang kita harus kenakan saudaraku? Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Mulai dari 9. 2, 3 ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lombong-lombongmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara, ini bukan ajaran gereja, bukan juga teologi kemakmuran, tetapi ini Alkitabiah. Amin Bapak Ibu. Ini keempat perhiasan yang saya catat di sini saudaraku. Ini menunjukkan bahwa inilah polatnya Tuhan untuk kita dimuliakan, untuk kita dihormati, untuk kita dibuat menjadi orang-orang yang dipandang Allah mulia. Amin Bapak Ibu. Ini bukan konsepnya gereja, tetapi konsepnya Tuhan, polanya Tuhan. Yang pertama tadi ajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang kelima ini, yang kita harus kenakan, kalungkan dalam leher kita, dan kita tuliskan dalam loh hati kita, yaitu harta yang kau punya, muliakanlah Tuhan dengan itu. Amin Bapak Ibu. Banyak orang gagal di sini saudara. Dan di Alkitab juga tercatat ada orang gagal mengenakan perhiasan ini saudaraku karena gara-gara hartanya. Semua perintah-perintah Tuhan dia lakukan orang muda ini. Tetapi pada pertanyaan yang terakhir, juallah semua yang ada padamu dan ikutlah aku. Gimana respon orang muda itu saudara? Dia mundur. Dia tidak mampu melakukan tantangan Tuhan itu. Padahal Tuhan belum tentu maksudnya harus menjual semua. Sama seperti waktu dia minta Ishak kepada Abraham, persembahkan anakmu. Abraham gak main-main. Dia gak mikir 2 kali. Dia gak pakai, ya ambilnya anak dipotong. Weh, kan Tuhan gak inginkan anaknya kan untuk mati. Disuruhnya malaikat, cegah dulu itu. Itu ngeri itu si Abraham. Gak main-main itu. Dipotong saudara. Hati Tuhan gak mau sebenarnya mempersembahkan itu. Begitu juga orang muda itu. Belum tentu Tuhan suruh dia. Kalau dia bertindak, iya Tuhan. Oh tapi jangan dulu lah. Tapi karena skenarionya belum dilanjutkan ya kita gak tahu saudara. Buru-buru dia mundur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada banyak orang gagal di sini, saudara. Ketika dia belum dapat kerja, dia berdoa, Tuhan,
Kalau aku dapat kerja, aku akan bayar perpuluhanku kepadamu tiap minggu Tuhan, tiap sekali aku mendapatkan gaji. Gaji pertama baru 2 juta. Wah, buru-buru dia siapin. Perpuluhan. Masuk. Sudah sampai ke tingkat besar, saudaraku. Dapat penghasilan 1 bulan. Misalnya 15 juta. Oh, dia mulai mikir. Wih, 15 juta, men. 1.500.000. Wah, hitung. Dia bilang, nggak jadi ah. Nggak jadi ah. Ada nggak di antara saudara seperti itu? Tidak ada. Saya jawab langsung nggak ada. Amin, saudara. Kalau ada bertobat. Mungkin pertanyaan, Pak Oda kasih perpuluhan nggak? Ya kasih dong. Saya paling merepet sama si Ernie kalau terlambat kasih perpuluhan. Pernah ketakutan dia, saudara. Saya terangkan sama dia tentang perpuluhan itu. Ngerti nggak, Er? Di Maliaki 3 itu ada kalimat di situ, bawalah perpuluhan di perbendaharian rumah Allah. Terus ada kalimat di situ bahwa jangan engkau menipu Allah. Terjemahan yang lain itu dikatakan engkau merampok Allah. Berani nggak kamu merampok Allah? Wow, mulai saat itu saudaraku, dia bilang aku nggak bisa ngatur-ngatur, atur sendiri lah Pak kami. Kamu yang ngatur tuh, nggak boleh itu. Berapa 100.000 saya dapat penghasilan, kau ambil dari itu, simpan, jauhi daripada si Aaron. Itu nggak peduli itu, diambil sama dia. Itu pintar cari uang saudara. Tapi cari uang di rumah. Nah, tapi diizin dulu sih. Oh ini uang, mama ya, ore, pergi. Saya bilang itu harus pilih. Itu Tuhan bilang engkau ngerampok, berani ngerampok Allah. Kalau berani rampok Allah, tunjuk tangan, oh luar biasa saudara. Saudara adalah manusia super. Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dalam bentuk apapun. Baik itu perpuluhan saudara, baik itu persembahan kasih saudara, baik itu ucapan syukur saudara, baik itu pemberian saudara kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena hartamu itu yang diberikan oleh Tuhan, bukan hanya engkau nikmati sendiri, tetapi ada bagian orang miskin. Amin saudara. Karena dalam Alkitab dikatakan, beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah Pak Dow ya yang khotbah tentang Rut ya. Itu ketika dipanen itu Alkitab katakan jangan engkau sabit lagi yang masih sisa karena diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Saudaraku, harta saudara dengar baik. Harta saudara itu bukan hanya untuk saudara nikmati sendiri, tetapi untuk orang lain. Ada bagian orang miskin di situ, ada bagian orang-orang yang membutuhkan di situ, ada bagian gereja di situ, ada bagian hamba Tuhan di situ. Itu engkau harus pertanggungjawabkan itu Bapak Ibu. Amin saudara. Ini 2021 akhir. Kita harus berubah dalam pola harta kita mempersembahkannya kepada Allah yang hidup itu. Amin. Ketika engkau sadar bahwa Allah yang hidup itu mengerti dan memahami tentang manajemen ekonomi, maka dahulukanlah dia. Maka Alkitab berkata, lumbung-lumbungmu akan berkelimpahan. Katakan amin. Jemaat GBI Sinai tidak ada lumbungnya yang kosong di 2022 dan selanjutnya, tetapi lumbung-lumbung jemaat GBI Sinai, Hermon Philadelphia semua berlimpah-limpah. Amin. Aminnya kok letoy sih. Aku aja udah semangat dua. Aduh, kalah presenter saudara. Saya ulang lagi ya, bisa? Tahu saya capek soalnya. Saudaraku, harus kita kerjakan itu. Kita harus lakukan itu. Ada orang yang gagal di sini. Dari ajaran Tuhan, perintah-perintah kasih, kesetiaan kepada Tuhan, dia bisa lulus. Tetapi di poin yang terakhir, kadang-kadang gagalnya di situ. Saya berharap dan doa kita semua tidak ada yang gagal semua. Amin. Semua kita kenakan dari 1 sampai poin yang kelima ini. Kita gunakan di akhir tahun dan selanjutnya saudaraku. Sehingga lumbung-lumbung kita dan pemerahan anggur kita saudaraku semua melimpah ruah. Amin. Siapa di sini yang mau lumbung-lumbungnya melimpah ruah? Waduh, luar biasa. Semua, amin saudara. Lumbung-lumbung, lambung-lambung kita juga tidak pernah kosong, tidak pernah asam lambung. Haleluya. Harus semangat akhir tahun saudara. Amin.
Ini pohon lilinya, pohon Natalia luar biasa di depan kita. Kita harus lebih luar biasa lagi di tahun-tahun selanjutnya, saudara. Yang terakhir, saudara. Berkat yang kita dapatkan saat perhiasan itu, perhiasan ilahi itu, ya, menghiasi hidup kita. Pertama, siapa di sini yang mau panjang umur? Semua ya, tidak ada yang tidak mau panjang umur. Semua juga mau panjang umur. Dikatakan di sini, di dalam ayat yang kedua, silakan baca Pak Andi. Amsal 3 ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Berkat yang pertama ketika engkau menghiasi hidupmu dengan perhiasan ilahi yang engkau temukan, yang engkau dapatkan, yang engkau rasakan adalah panjang umur dan lanjut usia. Katakan amin. Kedua, sejahtera ditambahkan, ya. Janganlah karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Panjang umur dan sejahtera ditambahkan. Amin. Uangmu banyak, hartamu banyak, engkau sehat, tetapi tidak ada sejahtera. Untuk apa itu? Semua mau sejahtera? Semua pasti mau umur panjang, lanjut usia, dan sejahtera. Dan itu Tuhan inginkan kita alami sebagai jemaat Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, mendapatkan kasih. Ayat 3 dan 4 silakan baca Pak Andi. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Mendapatkan kasih. Baik kasih Tuhan dan kasih manusia. Amin. Manusia semua butuh perhatian. Manusia semua butuh perhatian. Semua manusia makhluk ini butuh kasih. Amin, saudara. Kucing butuh kasih. Ketika dia kita belai dia, saudara, ekornya. Semua makhluk, ya, tumbuhan juga butuh kasih. Dan Alkitab katakan ketika kita kalungkan itu, kita jadikan perhiasan kita, maka Alkitab katakan, saudaraku, kita akan mendapatkan kasih. Kita akan mendapatkan kasih orang, perhatian orang. Perhatian orang dalam bentuk, saya doakan dulu Bapak ini karena dia begitu baik. Dia jemaat yang setia, dia doakan. Itu kasih, saudara. Kita nggak lihat wujud kasihnya karena hanya dia berdoa saja. Tetapi Alkitab katakan dia mendapatkan kasih yang ketempat penghargaan dari Tuhan dan juga manusia. Wah, ini keren, saudara. Penghormatan dari Tuhan dan manusia. Kalau Jokowi ada, kalau kita bersalaman aja sama Jokowi, kita dipersilakan untuk datang ke Istana Akot, kita diizinkan ketemu di pertemuan-pertemuan tertentu, dan oke, salaman dengan presiden. Wah, bangganya luar biasa. Bahkan foto itu kita abadikan, kita jadikan satu figura di rumah kita, atau fotonya kita tidurkan di bantal kita. Wah, ini kenang-kenangan dengan Pak Jokowi. Ini saudara, Alkitab katakan dihormati, dihargai di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau hari-hari ini saudaraku kita disepelekan oleh dunia, itu mungkin karena perhiasan, salah satu perhiasan kita tidak kenakan, atau semua perhiasan yang kita kenakan, maka dunia melecehkan kita, dunia menganggap sepele kita, tidak hormat kepada kita. Mungkin masalahnya perhiasan ini belum kita pakai. Saudara, dikatakan di situ penghargaan dari Tuhan dan juga manusia. Mari kita baca dalam Lukas 2 ayat 52. Silakan Pak Andi. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Satu ayat lagi Pak, 1 Samuel 2 ayat 26. Itu kalau Tuhan Yesus mungkin, oh iya, karena dia anak Allah ya, iya dia dikasihi oleh Allah. Di dalam pemandangan Allah, iya baik, luar biasa. Ya karena dia Yesus. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Itu saudara. Ada dua figur yang menjadi contoh bagi kita, Tuhan Yesus dan Samuel. Ketika mereka mengkalungkan
firman itu dalam kehidupan mereka, saudara, kehidupannya, maka dikatakan penghargaan datang dari Tuhan dan juga manusia. Ya, memang Yesus dibenci oleh manusia. Itu orang-orang yang berdosa, yang tidak tahu kebenaran. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang menghargai Yesus sampai saat ini. Amin, saudara. Nah, kemudian berkat yang kita terima yaitu meluruskan jalan hidup kita. Kalau hidup kita ada bengkok-bengkoknya, saudaraku, Tuhan kendalikan. Tuhan intervensi hidup kita. Kamu jangan jalan di situ. Roh Kudus mengarahkan kita. Amin, saudaraku. Indah kalau diarahkan oleh Roh Kudus. Ya, indah kalau diarahkan oleh Roh Kudus. Usaha saudara, tanya kepada Roh Kudus, bagaimana saya harus lakukan. Bisnis saudara, tanya kepada Roh Kudus. Ya, saya senang dengan perkataan istri saya. Kalau saya mau rencana sesuatu, doa dulu, tanya Tuhan dulu. Ya, kadang-kadang kalau laki-laki langsung apa yang di otaknya itu yang dilakukan. Betul ya Bapak Ibu? Nggak dicerna dulu. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan penuh dengan perencanaan. Saudaraku, ketika kita salah, ketika ujungnya ada mau di sana, Alkitab katakan Tuhan meluruskan jalan kita. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman dengan ini. Dia arahkan, tiba-tiba di depan itu, kalau kita tidak diarahkan oleh Tuhan, kita dapat kecelakaan di sana. Bisnis kita bekerja dengan orang lain. Kita kerjasama dengan orang lain, kita ditipu. Macam-macam. Tetapi kalau Tuhan meluruskan jalan hidup kita, maka semuanya itu dilakukan oleh Tuhan. Yang berikutnya, saudaraku, berkat apa yang kita terima ketika kita mengenakan perhiasan yang dari Tuhan, yaitu menyembuhkan penyakit dan menyegarkan tulang-tulang kita. Ayat 6 saya baca, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ecok, linu, rematik, apalagi asam lambung segala macam. Tadi Pak Herlan kita ngomong tentang penyakit. Oh, kalau saya Pak Herlan asam urat, asal makan jeroan, asal makan ini. Waduh, nyut dia. Tapi sekarang puji Tuhan Pak, saya udah sembuh, gak ada asam urat lagi. Pernah saya di rumah itu saudaraku merangkak, saudaraku. Nah, waduh. Maaf, ke toilet itu gak bisa, saudara. Itu asam urat ngeri, sampai 8 saya. Habisnya gak bisa itu taruh pisau di sini. Malah nyari pisau lagi, motong bawah lagi, masa lagi. Ya, saya harap kalau sudah kenyang ya sudah cukup lah. Ya. Saudaraku, dikatakan itu menyembuhkan penyakit, menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya, amin. Kalau ada rematik, encok, ini obatnya, saudara. Saya bukan bohong, ini obatnya. Perhiasan itu. Yang terakhir yaitu hidup berkecukupan. Ayat yang 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Luar biasa, saudara. Kesimpulan adalah kita harus melakukan ajaran Tuhan ini, saudaraku. Ya, kesimpulan ajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kasih, kesetiaan kita kepada Tuhan, dan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lakukanlah dan hiasilah hatimu dengan semuanya ini, dengan ini semua, maka hidupmu dipastikan, amin saudaraku, dipastikan, dijamin, ya, dijamin indah dalam pemandangan Tuhan dan juga dalam pemandangan manusia, dan berkatnya melimpah atasmu. Katakan bersama dengan saya, berkatnya melimpah atasku. Mari angkat tangan kita kanan, taruhkan di dada saudara. Ikuti saya. Saya mau mengenakan perhiasan yang dari Tuhan, dan berkatnya melimpah atasku. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir daripada ibadah ini, Tuhan sudah memberkati kita semua, jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk rekan-rekan yang tidak bisa hadir dalam ibadah. Mereka juga sama-sama diberkati oleh Tuhan saat mereka menyaksikan ibadah online.
Terpuji namamu ya Bapa, kau pakai, kau memberkati semua hamba-Mu Bapak Oda yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga, pekerjaannya semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang sudah menyelenggarakan ibadah onsite di tempat ini, anak-anak-Mu ya Tuhan, dipakai oleh Tuhan lebih indah lagi di dalam pelayanan kami bersama dengan Tuhan untuk selalu memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal, di kota Bandung ini ya Bapa, supaya ya Tuhan, pandemi ini ya Tuhan satu kali lewat di negara kami, bahkan di negara-negara yang lain ya Bapa. Terpuji namamu ya Tuhan, kau memberkati pemerintahan di pusat maupun di daerah. Kau pakai ya Tuhan sehingga kepala negara dapat mengatasi segala masalah yang terjadi di negara kami. Terpuji namamu ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.